Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Beberapa tahun yang lalu saya memperhatikan adanya sebuah pola. Jadi di suatu gereja ada seorang gembala senior yang sangat terkenal dan identik dengan gereja tersebut. Karena memang orang tersebut atau pendeta itu adalah salah satu pendiri gereja maupun pihak yang membesarkan gereja itu. Tentu pendeta itu tidak sendirian, ada orang-orang lain ya yang juga melayani di gereja itu. Dan saya melihat ada beberapa orang yang saya lihat karirnya cukup cemerlang, khotbahnya bagus, mudah mendapatkan simpati jemaat. Pernah suatu ketika tadi ya, yang bukan gembalanya tapi orang yang membantu tadi, yang di bawah gembala tadi, berkhotbah bisa lebih dari mungkin 4 kali dalam 1 minggu. Karena memang khotbahnya bagus, menarik, ya, mudah dipahami dan lain-lain. Akan tetapi kemudian gembala senior tersebut mungkin merasa terganggu dan terancam kedudukannya, sehingga dengan cara yang mungkin halus atau saya nggak tahu di baliknya mulai mengurangi jatah pelayanan itu, sampai akhirnya tadi pendeta yang di bawah gembala tadi mengundurkan diri dan akhirnya membuka gereja yang baru. Saya pikir bahwa pendeta yang sudah pernah merasakan perlakuan yang tidak mengenakan dari orang lain sebagai gembala seniornya tentu akan lebih bijaksana. Tetapi beberapa waktu belakangan ini saya melihat pola yang sama itu berulang. Pendeta tadi yang keluar dari gereja lamanya dan mendirikan gereja baru, kemudian karena akhirnya memegang posisi juga sebagai gembala senior di gereja yang baru tadi, ternyata juga mengulangi hal yang sama. Dalam artian ketika ada orang-orang yang mungkin tidak sepaham atau mungkin mengancam kedudukannya, hal itu dilakukan kembali. Ya, dari korban menjadi pelaku. Bapak Ibu, kondisi seperti ini menunjukkan betapa manusia itu sulit belajar dari pengalaman hidup. Kita yang dahulu menjadi korban seharusnya bisa lebih mengerti posisi korban ketika kita menjadi seorang pemimpin. Tetapi seringkali kita juga melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, pola yang berulang. Kita yang belum pernah duduk sebagai pemimpin mungkin bilang, itu pemimpinnya tidak bijaksana. Tapi mungkin kalau kita menjadi pemimpin, kita juga akan jadi pemimpin yang alim. Jadi seakan-akan sama saja bahwa kita bisa mengatakan bahwa orang lain tidak bijak karena kita belum ada di posisinya. Kalau kita ada di posisinya, mungkin kita bisa lebih kejam. Kita bisa bilang bahwa orang Farisi ahli Taurat itu jahat, mereka menyalibkan Yesus. Tapi andai kata kita hidup di zaman Tuhan Yesus hidup, mungkin kita yang paling keras berteriak, salibkan dia. Bapak Ibu, kita harus belajar dari pengalaman. Kalau kita tahu ada hal yang salah atau tidak baik, kita tentu boleh mengkritisi. Tetapi kita juga harus ingat, jangan sampai kita justru mengulangi pola yang sama. Atau kita justru membuat pola yang lebih rusak lagi ketika kita ada di posisi orang yang kita kritik tadi. Jangan biarkan integritas kita, jangan biarkan prinsip kita rusak hanya karena kita mendapatkan jabatan atau posisi yang terhormat di mata orang. Ingat bahwa Tuhan Yesus datang sebagai hamba sampai taat di atas kayu salib.
demikian juga hendaknya kita meneladani Tuhan Yesus, Tuhan kita. Putus rantai pengulangan yang salah dan mulai dengan hal yang baru, dengan hal yang baik. Amin. Tuhan memberkati.